Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 553 Coba Jarum. Tuan Ho, ada apa denganmu? Melihat tubuh Lin Yu bergoyang, Kepala Tian mengubah ekspresinya dan bergegas dengan langkah, dan mendukungnya. Jiarong, ada apa denganmu Jiarong? Jiang Yan di ujung telepon mendengar suara Kepala Tian dan segera bertanya dengan panik. Aku baik-baik saja, kakak perempuan. Hati Lin Yu terpotong seperti pisau, dan bola api tiba-tiba muncul di tenggorokannya, membuatnya sulit untuk berbicara. Jiarong, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Jiang Yan sepertinya mendengar keanehan dalam kata-kata Lin Yu, dan air matanya tidak bisa menahan jatuh dari yang besar, nadanya sangat bingung. Sister Yan, dengarkan aku. Kamu, kenakan pakaian pelindungmu dulu. Lin Yu dengan paksa menahan kesedihan di dalam hatinya, dan berkata kepada Jiang Yan dengan suara serak. Tangannya digenggam erat di bahu Kepala Tian, dan kemudian dia hampir berhenti. Dia ingat bahwa terakhir kali Ye Qingmei terinfeksi virus mematikan karena merawat pasien dengan gejala yang parah. Dia tidak ingin Jiang Yan terinfeksi virus karena ini, jadi dia buru-buru membujuknya untuk mengenakan pakaian pelindung terlebih dahulu. Ah, bagus. Jiang Yan mengerutkan mulutnya. Dengan bantuan perawat, dia dengan cepat memakai pakaian pelindung, dan dengan cemas bertanya pada Lin Yu di ujung telepon, Jiarong, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saudari Yan, kakak senior, situasi ini sudah merupakan gejala dari tahap akhir penyakit. Setiap kali Lin Yu mengucapkan sepatah kata pun, dia merasakan luka yang tajam di hatinya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa Ye Qingmei tidak bisa membantu. Jadi dia hanya bisa menjelaskan kepada Jiang Yan dengan cara yang halus ini. Bagaimana mungkin Jiang Yan tidak mengerti arti kata-katanya, mengetahui bahwa Ye Qingmei sudah berada di ujung panahnya saat ini, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan berkata dengan suara menangis, Jiarong, kamu. Tidak bisakah kamu melakukannya? Pada tahun-tahun ketika dia tumbuh dengan He Jiarong untuk menikah, He Jiarong menunggunya dengan limbah, dan sejak He Jiarong pulih dari keadaan vegetatif, dia terkejut dan luar biasa lagi dan lagi. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, semacam kesadaran laten telah terbentuk di dalam hatinya. Tidak ada di dunia ini yang tidak dapat dilakukan Lin Yu. Jadi saat ini, dia mendengar kata-kata Lin Yu dan hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jika ada orang di dunia ini yang membalasnya, ada seseorang yang bisa membuatnya percaya pada keberadaan keajaiban, dan itu adalah kekasihnya He Jiarong. Hati Lin Yu juga sangat tertekan, bagaimana dia bisa rela meninggalkan kakak perempuan itu, melihat bahwa dia akan mengembangkan serum antivirus, dia akan menyembuhkan penyakitnya, dan pada saat ini, dia adalah orang pertama yang bisa menahannya. Jiarong, bicaralah. Sambil melihat nafas Ye Qingmei di ranjang rumah sakit secara bertahap melemah, Jiang Yan mendesis ke arah Lin Yu di ujung telepon dengan patah hati. Jika aku di sana, masih ada jalan. Tapi, aku tidak bisa kembali sama sekali, tidak cukup waktu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan keras, organ dalamnya sepertinya tiba-tiba hancur oleh sesuatu, itu menyakitkan. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini adalah saya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan, tetapi saya hanya bisa menyaksikan kematian orang yang saya cintai. Jiang Yan tercengang ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, harapan muncul kembali di depannya, dan berkata dengan cemas, Jiarong, katakan padaku, apa yang bisa kamu lakukan? Aku bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Lin Yu menggelengkan kepalanya lemas lagi. Jiang Yan adalah seorang dokter pengobatan barat dan tidak tahu apa-apa tentang akupuntur dan moksibusi. Bagaimana ia bisa melakukannya? Terutama pengobatan Tiongkok menekankan pada penggunaan qi untuk mendorong jarum,
apalagi Jiang Yan yang kini banyak ahli pengobatan Tiongkok. Saya bahkan tidak tahu apa artinya mengangkut jarum dengan udara. Dan masih banyak lagi. Lin Yu tiba-tiba gemetar ketika memikirkan hal ini, dan segera mengangkat kepalanya, matanya berkedip cerah, seolah memikirkan sesuatu. Ya, menggunakan Qi untuk mendorong akupuntur. Pada dasarnya, semua metode akupuntur tingkat lanjut dalam pengobatan Tiongkok memerlukan penggunaan Qi untuk mengangkut jarum, tetapi metode akupuntur Dharma sama sekali tidak diperlukan, hanya perlu mengetahui metode akupuntur. Yang dibutuhkan adalah ketelitian dan ketepatan titik akupuntur dan jarum penusuk. Kemudian, jika seseorang dapat mengikuti apa yang dia katakan, jarum kelima dari jarum Bodhidharma dioleskan ke tubuh Ye Qingmei, maka tidak ada masalah bagi Ye Qingmei untuk mendukungnya selama seminggu. Selama mereka mengembangkan serum antivirus dalam seminggu, Ye Qingmei akan diselamatkan. Memikirkan hal ini, hati Lin Yu tiba-tiba bangkit dengan harapan tanpa akhir, dan dengan cepat menghapus air mata dari wajahnya, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudari Yan, saya punya solusi." Lalu, Anda menelepon Xin Yi dan bertanya padanya cepat ke rumah sakit secepat mungkin. Ah, bagus, bagus. Jiang Yan sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata itu, dan mengangguk lagi, dan kemudian berlari keluar dengan cepat, dan berkata kepada Bu Cheng, "Saudara Bu Cheng, tolong hubungi Xin Yi secepatnya dan biarkan dia datang ke sini secepat mungkin." Karena Lin Yu adalah semua pendukungnya, dia takut Lin Yu tidak akan dapat menghubungi setelah dia menutup telepon, jadi dia menyerah dan menelepon Do Xingyi. Bu Cheng setuju dan dengan cepat berjalan ke samping dan memanggil, "Dokter Jiang, apa yang Tuan He katakan? Apakah Anda butuh bantuan saya?" Zhao Zongji sudah bangun sejak lama, dan ketika dia mengetahui bahwa Lin Yu masih hidup, dia juga sangat bersemangat, dan buru-buru membungkuk ke Jiang Yan dan bertanya, "Itu Din Zhao, kan?" Lin Yu di ujung telepon yang lain sepertinya mendengar suara Zhao Zongji dan buru-buru berkata kepada Jiang Yan, "Saudari Yan, Anda meminta Din Zhao untuk segera menemukan jarum perak baru, yang berukuran penuh." Setelah mendengar ini, Jiang Yan buru-buru menyampaikan kata-kata Lin Yu kepada Zhao Zongji. Zhao Zongji mengangguk dan berkata dengan cemas, "Saya akan menemukannya, saya akan menemukannya." Setelah berbicara, dia menoleh dan dengan cepat berlari ke bawah. Tidak lama kemudian, Zhao Zongji mengambil kembali jarum perak yang diminta Lin Yu, terengah-engah, dan Do Xingyi baru saja bergegas, dan setelah bertemu Jiang Yan, dia buru-buru bertanya apa yang terjadi. Jiang Yan langsung memberikan ponsel Do Xingyi di tangannya dan berkata, "Ini ponsel Jia Rong." Do Xingyi bergegas dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, katamu." "Xin Yi, dengarkan baik-baik. Sekarang aku akan mengajarimu serangkaian teknik jarum untuk sementara. Kamu harus mendengarkan dengan cermat. Terserah kamu jika kamu bisa menyelamatkan saudari Qingmei." Lin Yu di ujung telepon berkata dengan suara yang dalam, dia masih memiliki kepercayaan diri pada murid kecilnya. Dia tahu bahwa bakat Do Xingyi luar biasa, terutama dalam akupuntur dan moksibusi. Dia juga ketat dengan Do Xingyi pada hari kerja, jadi Do Xingyi metode jarum dan akurasi seharusnya tidak menjadi masalah. "Oke, Guru." Do Xingyi tampak serius, tetapi juga tampak percaya diri dan tenang. Kemudian dia hanya memakai topeng, mengambil jarum perak di tangan Zhao Zongji, dan memasuki bangsal. Jiang Yan juga bergegas untuk membantunya, sementara Li Qianying juga mengikuti untuk membantu mereka mendapatkan ponsel mereka. "Lepas kemeja yang membersihkan alis dulu," Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Jiang Yan dengan cepat melepas mantel Ye Qingmei, memperlihatkan kulit putih asli di dalamnya, tetapi saat ini pucat sudah berubah menjadi merah aneh, dan ditutupi dengan bintik-bintik kecil, yang tampak menakutkan dan mengintimidasi. Namun, Jiang Yan, Do Xingyi dan Li Qianying sama sekali tidak memiliki ketakutan di wajah mereka,
wajah mereka tegas, dan mereka tampaknya telah memutuskan untuk menyelamatkan Ye Qingmei. Apa kau melepas bajumu? Tanya Lin Yu. Lepas. Jawab Jiang Yan. Oke, sini, dengarkan aku. Set jarum ini disebut metode jarum Dharma. Kali ini aku akan mengajarimu jarum kelima dalam metode jarum Dharma. Metode jarum ini memiliki ketepatan dan ketepatan dalam menusuk jarum. Persyaratannya sangat tinggi, Anda harus mendengarkan dengan cermat dan memberikan jarumnya dengan hati-hati. Dahi Lin Yu sudah berlumuran keringat dingin di ujung telepon yang lain. Sejujurnya, memang agak berisiko bagi Do Xingyi, seseorang yang belum pernah berhubungan dengan metode jarum Dharma, untuk datang dan mengambil jarum kelima, bahkan dengan bimbingannya. Saya tidak berani mengatakan bahwa itu akan berhasil. Tapi ini adalah pilihan terakhir, jadi dia hanya bisa berusaha keras. Untungnya, dia telah menguasai set metode akupuntur ini secara menyeluruh, selama Do Xingyi dapat menerapkan jarum dengan hati-hati sesuai dengan poin yang dia katakan. Bahkan jika itu tidak dapat mencapai efek 100%, setidaknya dapat memiliki efek tertentu. Selama Ye Qingmei dapat menahannya untuk sementara waktu, dia bisa buru-buru kembali. Tuan, saya siap, beritahu saya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.